saya ajak untuk kita berkonsentrasi sejenak karena kita akan menerima secara singkat apa itu bisnis tipuan, bisnis tipu-tipu, saudara, ya, dan apa ciri-cirinya, dari mana kita bisa tahu bisnis yang ini atau jenis investasi yang ini adalah tipu-tipu dan bisnis yang itu bukan tipu-tipu. Nah, dari mana kita bisa kenali itu, ya? Dan poin ketiga adalah bagaimana cara kita meresponi dengan benar ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini. Baik, saya mau pastikan untuk kita semua bisa melihat tampilan ini, Pak Yuliuson, apakah bisa dilihat dengan jelas? Jelas. Ya. Business scam dan investment frauds. Jelas sekali. Baik. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, ini namanya macam-macam, tapi intinya sama, Saudara, yaitu tipuan. Baik itu dalam bentuk bisnis atau dalam bentuk investasi. Ya, inilah 3 poin yang akan kita bahas di dalam waktu yang singkat ini. Ya. Dan mari saya ajak untuk kita perhatikan, Saudara, tipuan investasi atau tipuan bisnis adalah pelanggaran hukum yang terjadi ketika para investor dibujuk untuk membuat keputusan finansial, keputusan keuangan, baik itu ya membeli, menjual, menaruh uang, menyetor dan sebagainya, ya, di atas dasar informasi yang salah. Nah, yang akhirnya ujung-ujungnya seringkali bahkan kebanyakan hasilnya adalah kerugian. Nah, Saudara, ya, jadi inti dari bisnis tipu-tipu ini adalah dusta, Saudara. Ini bohong-bohongan, Saudara. Ya, dan ini datangnya dari siapa? Firman Tuhan berkata, iblis adalah bapak segala pendusta. Nah, bentuknya bisa macam-macam, Saudara. Jadi apapun namanya, bentuknya kita lihat tuh. Unsuitable investment itu kalau bahasa kita sehari-hari itu adalah investasi bodong, Saudara. Investasi yang nggak jelas, investasi yang tidak karu-karuan, Saudara. Ya. Dan ada yang kedua jenisnya adalah penawaran yang menipu, yang menjebak. Ya. Bisa dalam bentuk skema Ponzi, nanti kita akan bahas sedikit apa itu skema Ponzi. Ya. Lalu poin berikutnya adalah produk-produk yang tidak terdaftar, artinya tidak legal, Saudara. Yaitu contoh ya, Saudara, pinjaman-pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Berkali-kali pemerintah melalui OJK dan juga ya lembaga-lembaga terkait membubarkan dan melarang ya produk-produk yang demikian ini. Saudara, sudah sekian banyak orang dan juga keluarga yang terjerat dan hidup mereka jadi hancur karena produk-produk yang tidak legal ini. Ya. Nah, lalu selanjutnya ada broker ya atau agen ya atau juga penasehat yang tidak berizin. Yang tidak legal, Saudara. Ya, bahkan termasuk lembaga-lembaga kita tahu ya, Saudara, sekuritas atau agen ya, Saudara, keuangan, lembaga keuangan yang menyalahgunakan ya dana yang dipercayakan. Nah, bahkan ada salah satu BUMN yang juga melakukan hal ini, Saudara. Baik. Ya, Saudara, kita akan lihat bahwa apa yang terjadi ini, tipuan ini sudah berlangsung selama 200 tahun terakhir dan sudah merugikan miliaran dolar, Saudara.
Itu artinya sudah ya sekian banyak triliun yang terbuang. Dan saudara, dari segala jenis bentuk tipuan-tipuan ini, yang paling laris, yang paling banyak makan korban, itu yang disebut dengan skema Ponzi, saudara. Ya, yang di dunia itu dikenal tokohnya, ya penipunya, penipu besarnya bernama Bernard Madoff dan juga Nick Leeson. Baik, apa itu skema Ponzi? Inti dari skema Ponzi sebetulnya adalah multi-level investment, saudara. Ya, skema multi-level, ya, yang isinya adalah bisnis yang palsu. Ya, dan saudara, skema ini mencari investor untuk berinvestasi di dalam bisnis yang palsu ini. Dan investor-investor yang terlibat ini selanjutnya akan terus mencari investor-investor yang baru supaya uang yang dikumpulkan semakin banyak. Dan mereka memikat para investor-investor baru ini dengan janji bahwa investasi mereka akan menghasilkan tingkat pengembalian yang relatif tinggi, saudara, dalam waktu yang singkat. Nah, saudara, perhatikan, saudara, ini penting. Kalau kita sudah dengar, ya, wah, ini hasilnya bisa, ya, saudara, 20%, bahkan saya pernah dengar sampai ada yang berani bilang 50% dalam 1 bulan. Wow, ya, hasilnya relatif tinggi, waktunya singkat. Ya, that is too good to be true, saudara. Itu terlalu muluk, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ya, kenapa? Karena, saudara, kalau misalnya memang benar-benar demikian, ya saudara, maka saudara, orang yang bisa menghasilkan tingkat penghasilan pengembalian yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat itu, dia akan cenderung nggak ngajak-ngajak yang lain, saudara. Ya, dan dia akan cenderung untuk dirinya sendiri. Nah, ini dia ngajak-ngajak berarti tanda tanya, motifnya apa? Nah, baik. Ya, saudara, jadi inilah multi-level piramid itu, saudara. Ya, ini gambaran singkat, ada yang kelipatan 6, ya. Ada yang kelipatan 8. Jadi, saudara, kalau sudah level 2 kali 6 aja 36. Level 3 kali 6 aja 216 terus. Dan kalau sudah 11 level, itu sudah ratusan juta orang. Dan sampai level ke-13, itu sudah nggak cukup populasi bumi ini. Nah, itulah sebabnya, saudara, investasi jenis multi-level piramid ini tidak ada yang langgeng, saudara. Nggak ada. Oh iya, multi-level piramid ya. Pyramid scheme atau Ponzi scheme, ya. Sudah berapa lama? Oh, sudah 4 tahun. Nggak ada, saudara. Ya, paling hanya hitungan bulan atau hitungan minggu karena sudah habis orangnya. Yang mau diajak investornya sudah habis. Baik. Nah, saudara, sekarang kita akan lihat ciri-ciri Ponzi scheme itu, saudara. Skema Ponzi itu. Ya. Dengan bertumbuhnya tingkatan piramid, ya, maka uang yang beredar itu semakin sedikit kepada investor sebelumnya. Ya, kita bahas dengan cepat aja ini, ya. Nah, dan kalau ini terus berlanjut, saudara, maka ini cepat atau lambat skema ini pasti akan hancur, pasti akan bubar.
pasti akan selesai. Nggak ada lagi orang investor yang bisa diajak. Ya, nah inilah tokohnya, makanya disebut Ponzi. Ini pertama Elshid, kali. sorry saya ini. Maksudnya investor tuh member yang baru ya, rekrut Betul, member lagi gitu. betul Pak Bram. Ya, anggota yang baru, ya, yang direkrut yang baru, ya, investor yang baru, betul. Ya, nah ini kita bahas dengan singkat saja Charles Ponzi pada tahun 1920 yang pertama kali mempopulerkan skema ini. Makanya skema ini disebut skema Ponzi, Saudara. Ya. Nah, Saudara perhatikan ciri-cirinya skema Ponzi ini, ya. Mereka bisa ada bisnisnya, bisa nggak ada bisnisnya, Saudara. Tapi kalau mereka katakan, oh ya ini bisnisnya jualan, contoh ya Saudara, produk kesehatan, misalnya vitamin atau suplemen atau Saudara ya jenis minuman tertentu, minuman kesehatan dan sebagainya. Biasanya Saudara itu disebut pseudo business. Jadi bisnis pura-pura Saudara. Kenapa? Karena itu cuma jadi kamuflase yang sebetulnya Saudara investasi yang memberikan tingkat pengembalian itu bukan berasal dari penjualan barangnya atau produknya, tetapi dari setoran anggota baru itu, setoran investasi baru itu. Nah, dari mana setoran investor baru itu? Karena investor yang sekarang ini, Saudara, anggota yang sekarang, kalau dia nggak rekrut, duitnya habis karena dia harus setor sebelumnya kepada anggota yang sebelumnya. Nah, itulah sebabnya ini terus menyedot, Saudara. Terus menyedot. Makin banyak orang dan sampai satu titik, Saudara, ini skema akan hancur. Dan kalau sudah hancur, 3 hal yang terjadi. Promoternya atau penyelenggaranya, bandarnya, ya, line satunya, Saudara, itu tiba-tiba hilang, Saudara. Kalau mereka punya kantor, kantornya udah nggak bisa ditelepon. Mereka punya nomor mobile handphone, Saudara, itu udah nggak bisa dikontak. Ya, kalau mau dicari orangnya udah nggak ada. Ya, dan yang kedua, skemanya itu berantakan, runtuh, Saudara. Udah nggak jalan lagi. Dan disitulah ketahuan bahwa ini adalah skema yang kotor. Ini adalah tipuan dan terungkap. Dan semua orang yang terlibat di situ baru sadar bahwa ternyata ini adalah bisnis tipu-tipu. Ya, nah ini si Bernie Madoff ini Saudara, tahu Saudara omsetnya berapa? 50 miliar dolar. Ini true story ya Saudara, ini bukan dongeng Saudara. Ini kenyataan. Saudara tahu berapa 50 miliar dolar? Itu artinya Saudara, bisnis yang bohong-bohongan ini sudah memakan lebih dari 700 triliun rupiah yang digelapkan oleh Bernard Madoff ini. Nah, Saudara, sampai akhirnya dia tertangkap dan dipenjara selama berapa tahun, Saudara tahu? 150 tahun sejak tahun 2008. Hari ini orangnya masih ada di penjara, Saudara. Baik. Nah, sekarang kita akan perhatikan, Saudara, ini penting karena inilah ciri-ciri. Inilah tanda-tanda ya, bisnis tipu-tipu, Saudara. Yang pertama, bisnis ini menjanjikan tingkat pengembalian investasi yang relatif tinggi. Kalau saya katakan relatif tinggi, itu artinya ya jauh di atas bunga suku bunga Bank Indonesia, Saudara. Atau kalau bahasa sehari-harinya bunga deposito. Saat ini bunga deposito
tergantung banknya antara 3 sampai 5-6%, saudara. Tapi bisnis ini berani menjanjikan per bulan, saudara. Itu 3 sampai 5-6% itu per tahun. Bisnis ini berani menjanjikan per bulan bisa sampai 20%, 30%, bahkan lebih. Dengan dikatakan tanpa resiko. Wow. Ya. Yang kedua, saudara, kita ditawarkan untuk menjadi anggota baru, dia bilang bahwa kita ini adalah orang yang terpilih. Ini enggak untuk semua orang. Ini eksklusif. Wow. Ya. Dan terus yang ketiga, saudara, teknik penawarannya, penjualannya, supaya kita mau terlibat, itu dengan tekanan tinggi. Yaitu apa? Yaitu harus hari ini. Kalau nggak hari ini, nggak bisa. Wah, ada yang dengan cara begitu. Itu namanya TIOLI, saudara. TIOOLI. Take it or leave it. Ya. Yang keempat, ini bisa dilakukan, ayo bayar dengan cash. Ya. Dikasih tekanan, saudara, supaya lakukan ini sekarang. Nah, berikutnya, saudara, urusan administrasi gampang, itu bahasa mereka, saudara. Itu bisa diatur. Hitam di atas putihnya itu belakangan, yang penting setor dulu. Saudara, bisnis legal itu selalu beratas dasar hitam di atas putih, tanda tangan di atas meterai, dan sebagainya, saudara. Ya, tanda-tanda ini bisnis itu tanda tanya apakah legal atau tidak legal, sejati atau tipu-tipu, adalah urusan administrasi bisa diatur belakangan. Ya. Selanjutnya, bisnis ini juga ada yang menyodorkan form ya untuk kita tanda tangani. Nggak usah diisi, biar gampang, cepat tanda tangan aja dulu. Wow. Ya, dokumen tanda tangan aja dulu. Ya. Nah, lalu saudara, kalau kita tanya kantornya di mana? Udah berapa lama? Jawabannya bisa nggak jelas gitu, saudara. Oh, udah lama. Ya berapa lama? Wah, saya lupa ya saking lamanya. Bisa jawabnya begitu, saudara. Terus kita tanya kantornya di mana? Ya, di daerah Jakarta Selatan. Saya mau datang. Wah, ini lagi pandemi ya. Jadi semua work from home. Apapun alasannya, saudara. Ya. Dan saudara, yang terakhir, penawarannya too good to be true. Terlalu muluk untuk menjadi kenyataan. Ya. Saya senang dengan kata-kata ini. If it sounds too good to be true, it probably really too good to be true. Ya, kalau kedengarannya ini terlalu muluk jadi kenyataan, jangan-jangan memang benar-benar ini terlalu muluk untuk jadi kenyataan. Baik, ya, ini kita bahas dengan cepat ya. Ini teknik penawarannya dengan tekanan tinggi, lalu informasinya nggak cukup, saudara. Ya, di mana websitenya, alamatnya, ya, websitenya ketika kita buka, ya. Nggak jelas dan sebagainya, ya. Ya, ini too good to be true, saudara. Nah, ini kalau mau dibahas, totalnya 3 session, saudara. Tapi ini kita bahas dengan singkat, ya. Kita ditawarkan sesuatu tanpa resiko, ya. Lalu kita disuruh, ya, menanamkan uang untuk memperoleh uang. Nah, saudara, karena mereka mau mendapatkan uang, caranya dengan memberikan ya umpan bahwa kita akan mendapatkan hasil yang relatif tinggi. Dan saudara, seringkali mereka memberikan kesaksian. Wow, jadi bukan cuma di gereja ada kesaksian, saudara. Mereka juga bisa berikan kesaksian. Bahkan mereka bisa menghadirkan orang-orang dengan posisi tertentu, jabatan tertentu, untuk memberikan endorsement, memberikan rekomendasi, saudara. Nah, pertanyaannya, emang kita tahu siapa itu? Ya, orang itu. Makanya harus riset dulu. Nah, yang terakhir, saudara. Ya,
bagaimana meresponi dengan benar kalau kita ketemu bisnis jenis seperti ini. Yang pertama adalah kita ya mengurangi ya kita ini jadi mangsa bagi mereka, mengurangi peluang, mengurangi kemungkinan kita jadi sasaran tembak. Makanya jangan diumbar, saudara, data-data pribadi kita, foto KTP kita, jangan dikirim sembarangan, saudara, karena nanti bisa dikontak, bisa dicari ya nomor handphone kita dan seterusnya. Nah, yang kedua, saudara, jadilah skeptis. Apa itu skeptis? Skeptis secara sederhana adalah kita memiliki sikap tidak mudah percaya. Firman Tuhan ajarkan, orang yang tidak berpengalaman percaya kepada segala sesuatu. Nah, saudara, ada yang menawarkan ini dengan bunga, dengan hasil yang relatif tinggi, waktunya singkat. Orang yang tidak berpengalaman gampang percaya, saudara. Firman Tuhan ajarkan, kalau kita semakin dewasa, maka kita justru tidak selalu percaya kepada semua omongan orang lain, saudara. Kita harus cek dulu dari firman Tuhan. Nah, kalau dia bilang, oh ya ini hasilnya besar, kalau kamu miss ini, kalau kamu lewatkan, sayang sekali. Nah, saudara tanya dia, kalau saya setor uang, manfaatnya buat kamu apa? Tanya dia begitu, saudara. Ya, nah, baik. Yang ketiga, saudara, karena kita akan ditekan, didorong untuk lakukan ini dengan cepat, makanya kita mesti ya slow down. Jangan terpancing untuk gerasah-gerusu. Firman Tuhan ajarkan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya. Nah, lalu pastikan, saudara, segala dokumen, segala legal formalnya, segala hal-hal yang menyangkut kredibilitasnya itu jelas. Makanya tanya, ya, check it out, cek di mana kantornya, udah berapa lama, ya, siapa sih orangnya, websitenya di mana, ya, track recordnya udah kemana aja dan sebagainya, saudara. Ya. Ask question, tanya legitimasinya, tanya legal formalnya. Ya. Dan saudara, yang terakhir itu. Hang up, artinya gini, kita tidak punya kewajiban untuk harus selalu berkata ya. Kita bisa berkata tidak. Kita punya pilihan untuk berkata ya atau tidak. Saya banyak menemukan, saudara, orang-orang yang terjerat dalam jenis bisnis atau investasi tipu-tipu ini, saya tanya, kenapa kamu kan udah tahu itu salah, itu tipu-tipu. Jawabannya apa, saudara? Nggak enak lah, ya udahlah, nggak enak. Nah, kita orang timur, saudara, kita punya tantangan untuk berkata tidak di dalam kasih Tuhan. Karena kita mengasihi orang ini, dia tertipu, saudara, makanya dia mau menipu kita. Nah, makanya, saudara, kita bisa berkata tidak di dalam kasih Tuhan. Baik, sampai di sini dulu, saudara.